Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Irawansa. Kali ini kita akan membahas tentang cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sebuah wabah penyakit yang sangat menular seperti virus corona COVID-19 seperti sekarang ini. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe channel kita agar channel kita lebih berkembang lagi. Seperti biasa kita intro dulu. Oke kawan-kawan semuanya, bagi yang sudah subscribe kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kami untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Pada zaman Rasulullah SAW ada penyakit yang menular, yaitu lepra. Dan sekarang pada zaman sekarang ini ada virus yang menular, yaitu virus corona COVID-19. Bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi wabah penyakit yang menular ini? Pertama, yaitu dengan cara menghindari. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, larilah kamu dari penyakit lepra seperti kamu lari daripada singa. Maksudnya adalah sebisa mungkin, sekuat tenaga kita, bagaimana caranya kita haruslah menghindari sebuah penyakit yang menular tersebut. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, yaitu ikut serta mematuhi peraturan pemerintah ataupun mengikuti himbauan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, baik itu pemerintah kabupaten, baik itu Majelis Ulama Indonesia, baik itu himbauan-himbauan kepolisian, himbauan-himbauan Menteri Kesehatan dan lain sebagainya. Ini semua haruslah kita taati. Untuk apa? Untuk menghindari penyakit yang menyebar ini, yaitu penyakit COVID-19, yaitu virus corona yang sekarang ini yang lagi marak-maraknya di dunia. Yang virus ini virus yang sangat ganas sekali yang menyebar ke seluruh dunia pada zaman sekarang ini. Jadi cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita haruslah mematuhi peraturan ataupun himbauan pemerintah menghindari daripada penyakit tersebut dengan cara seperti itu, yaitu kita haruslah menjauhi terlebih dahulu penyakit-penyakit tersebut dengan cara yaitu seperti yang dihimbaukan oleh pemerintah. Kita tidak boleh membuat kegiatan-kegiatan, kita tidak boleh membuat kumpul-kumpul, membuat pesta pernikahan dan lain sebagainya. Apa gunanya? Kegunaannya adalah memutuskan rantai virus corona yang sekarang ini. Ini adalah salah satu cara yang disebutkan oleh Menteri Kesehatan dan lain sebagainya. Cara ini adalah sangat ampuh sekali untuk memutuskan rantai virus corona yang menyebar sekarang ini. Ini pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam sebuah hadis tadi, bahwasanya larilah kamu dari penyakit lepra tersebut, karena pada zaman Rasulullah itu ada penyakit lepra, yaitu penyakit kulit. Larilah kamu dari penyakit kulit tersebut. Orang yang terkena penyakit kulit tersebut seperti kamu lari daripada singa. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah yaitu tenggang rasa. Tenggang rasa satu sama lainnya. Ketika ada tetangga, karib, kerabat, dan lain sebagainya terkena penyakit yang menular tersebut, maka kita haruslah
memberikan arahan kepada dia, memberikan himbauan kepada dia supaya dia datang ke rumah sakit untuk mengecek penyakit yang dia derita tersebut dan lain sebagainya. Ini adalah cara kita bertenggang rasa. Bukan berarti kita mengucilkan orang-orang yang terkena penyakit, yaitu penyakit virus tersebut ataupun penyakit-penyakit yang lain yang menular tersebut. Namun tenggang rasa kita adalah kita haruslah menghindari dan tenggang rasa terhadap orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara yang Rasulullah lakukan setelah menghindari, setelah bertenggang rasa dengan orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Yang ketiga yaitu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bersama dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisay'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Telah kami uji mereka dengan sesuatu, bisay'in, sesuatu, wal ju', rasa lapar, was samarat, khauf, rasa takut, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, was samarat, buah-buahan, wa bassiris sabirin, agar kamu bersabar. Wala nabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin, agar kamu bersabar terhadap cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua wabah penyakit yang menular itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki menguji kita semua. Seberapa kuatkah keimanan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara kita yang ketiga yaitu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal. Setelah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita menghindari, bertenggang rasa, bertawakal, dan terakhir yaitu bersabar. Bersabar atas cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita haruslah bersabar apabila ini terkena kepada saudara kita, famili kita, anak kita, dan diri kita. Kita haruslah bersabar atas penyakit yang kita derita tersebut. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya penyakit yang kita derita tersebut tidak menyebar kepada orang lain. Dan ini adalah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan beliau ketika ada para sahabat dan lain sebagainya terkena penyakit pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penyakit yang menular tersebut. Jadi ada 4 cara, yaitu pertama menghindarinya, kemudian bertenggang rasa, yang ketiga yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yaitu bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena orang-orang yang sabar itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.